Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan ya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar ya. Nah, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh ya. Karena memang mata kuliah evaluasi pembelajaran ini nanti akan banyak membekali teman-teman semua dalam melakukan evaluasi gitu ya. Nah, nanti akan kita kita apa? Bahas lebih lanjut begitu. Kemudian yang kedua, shalawat serta salam ya, tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah banyak memberikan teladan pada kita ya sebagai teladan gitu ya, sebagai sosok manusia yang terbaik ya, walaupun tidak sempurna ya, tapi salah satu manusia terbaik yang sudah dikirim Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak ya di akhir masa hidup kita bisa berkumpul di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ya Pak Arief di semester ini mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan ini pertemuan pertama ya. Banyak teman-teman yang mungkin beranggapan gitu ya bahwa pertemuan pertama alah nanti paling perkenalan gitu ya. Alah nanti paling terkait dengan tanya jawab aja gitu ya, belum ada materi, tidak penting dan sebagainya ya. Nah, konsep-konsep semacam ini ya harus mulai dileburkan ya atau ditinggalkan ya. Karena apa? Kalau kita mengikuti sebuah perkuliahan ya, hendaknya kita malah mengikuti di pertemuan yang pertamanya dulu gitu ya. Karena apa? Di pertemuan pertama itu nanti akan banyak disampaikan terkait dengan teknis, prosedur, hal apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa gitu ya. Nah, itu semua nanti akan dibahas di pertemuan yang pertama ini. Begitu ya. Nah, teman-teman saya yakin sudah cukup mengenal Pak Arief gitu ya. Di perkuliahan yang sebelumnya mungkin sudah sedikit banyak tahu begitu ya. Tetapi yang perlu Pak Arief sampaikan adalah bahwa Pak Arief tidak akan berdiri di tempat yang sama. Nah, ya, Pak Arief banyak belajar dari pertemuan sebelumnya atau di semester-semester sebelumnya, sehingga di semester ini nanti tentunya akan banyak sekali modifikasi, penyempurnaan, ya, penyesuaian gitu ya, mulai dari penilaian, presensi, kemudian aplikasi Moka dan sebagainya. Nah, itu semuanya nanti akan kita sesuaikan ya dengan kondisi yang saat ini, begitu ya, berdasarkan hasil pengalaman. Nah, teman-teman semuanya, untuk hari ini ya, untuk hari ini yang pertama adalah saya ingin teman-teman semua memastikan dulu ya, memastikan dulu bahwa nama teman-teman semuanya sudah masuk di aplikasi Moka. Ya, memastikan itu dulu. Nama-nama teman-teman semuanya sudah masuk di aplikasi Moka. Nah, kenapa harus kita pastikan ya? Karena salah satu unsur penilaian kita nanti ya, salah satu unsur penilaian kita nanti itu berada di Moka. Ya. Jadi teman-teman seperti presensi bukan absensi ya. Pak, saya belum absen, bukan ya, tetapi Pak, saya belum presensi. Kalau teman-teman nggak hadir, nah itu namanya absen. Karena absen itu adalah ketidakhadiran. Ya, tidak hadir. Nah, maka di sana teman-teman semuanya, Pak Arief hanya akan melihat dari Moka itu sendiri. Ya, kehadiran teman-teman semuanya akan saya perhitungkan dari Moka. Ya.
Jadi teman-teman itu bisa saja ya, nanti misalkan satu perkuliahan kalian hanya presensi di muka saja gitu ya. Tetapi tidak mengikuti perkuliahan yang via Zoom-nya atau via Google Meet-nya, itu bisa saja. Ya. Tetapi nanti akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya. Sebagai contoh sederhana begini, ya. Teman-teman presensi di muka, ya. Presensi di muka. Tetapi ya, tetapi pada saat perkuliahan di Zoom atau di Google Meet ya, itu tidak hadir gitu ya. Nah, maka di presensi di Google Meet dan juga di apa? Ataupun di Zoom itu nanti di sana ada aktivitas namanya adalah bisa jadi tanya jawab, bisa jadi presentasi gitu ya. Yang di sana pasti ada nilainya. Ya. Keaktifan itu menjadi salah satu unsur penilaian saya. Ya. Nah, makanya teman-teman kalau hadir di Zoom kemudian bertanya, merespon ya, itu ada nilainya sendiri. Kalau diasumsikan, misal ya, hadir itu nilainya adalah 85. Hadir via presensi Moka. Tetapi kalian tidak hadir di Moka, tidak hadir di Zoom, nilainya berapa? 0. Ya. 85 ditambah 0 berapa? 85. 85. Ya, 85 dibagi 2, 42,5 gitu. Ya. Jadi 42,5 lulus tidak, teman-teman? Tidak lulus ya, karena passing grade-nya adalah 65. Begitu. Nah, maka teman-teman diupayakan ya, ketika sudah presensi di sana, nanti juga presensi di, atau maksudnya adalah tetap hadir di Zoom-nya. Karena itu yang akan meng-average, akan merata-rata nilai teman-teman semuanya. Begitu. Begitu juga penugasan ya, teman-teman. Ada penugasan, kemudian ada juga ATS, ada AAS. Misalkan kalian hadir saja gitu ya, kemudian ikut AAS, kemudian ikut ATS, nilainya hanya 3 unsur itu tadi, maka nilai yang 2 unsur hilang. Ya. Kalau asumsi nilainya 10 semua, ya, maka 10 dikali 10 masing-masing unsur ya, 10 kali 3 bagi 5. Ya, jatuhnya adalah 60. Nah, 60 juga tidak lulus. Nah, maka ini harus seimbang ya antara kehadiran, keaktifan, tugas, ATS, AAS semuanya mempunyai presentasi masing-masing. Gitu ya. Gitu. Nah, nanti insya Allah ya teman-teman semuanya kita akan banyak menggunakan Zoom ya, akan banyak menggunakan Zoom. Jadi di sini alhamdulillah Pak Arif dapat platform yang berbayar ya. Jadi teman-teman semuanya misalkan apa terkait dengan Zoom ini nanti insya Allah kita akan memiliki fitur namanya breakout room ya. Jadi bisa jadi nanti dalam satu kelompok ya, teman-teman semua dalam satu kelas ini saya breakout room-nya ya. Jadi misalkan 44 mahasiswa ya, kita bagi menjadi 8 kelompok ya, maka mereka nanti punya room-nya masing-masing gitu ya. Untuk mendiskusikan sesuatu, kemudian nanti kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu ya. Itu bisa. Nah, teman-teman, nanti juga Pak Arief tidak mewajibkan semuanya on cam ya. Jadi on cam atau tidak itu sebenarnya bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan stimulus pada teman-teman, tapi teman-teman tidak respon. Nah, itu yang yang apa? Istilahnya adalah menjadi catatan bagi kami ya. Jadi karena apa? Off cam itu kan banyak sekali faktornya ya. Yang pertama mungkin kalian dalam rangka untuk efisiensi data, paket data. It's okay, nggak masalah gitu ya. Kemudian mungkin Pak, kalau saya on cam, suara saya jadi tersendat-sendat misalkan. Nah itu istilahnya juga akan menghambat komunikasi ya.
Padahal Zoom ini sendiri sebenarnya adalah sarana komunikasi, media komunikasi gitu ya. Nah, salah satu media komunikasinya adalah yang paling kita utamakan adalah terkait dengan suaranya, gitu. Gitu ya. Nah, itu nanti dipastikan teman-teman semuanya, jika kalian memang terkendala dari rumah ya, bisa mencoba ke kampus ya. Saat ini kita mulai secara bertahap ya untuk melaksanakan pembelajaran secara luring gitu ya. Jadi teman-teman ke kampus sekarang sudah boleh mulai hari Senin ini TU ya atau tenaga pendidik dan juga dosen sudah mulai WFO, work from office ya. Jadi kalian mau ketemu Bapak dosen atau mungkin ketemu tendik gitu ya, itu sudah ada di sana mulai hari ini begitu. Nah, kemudian ya teman-teman semuanya, ini terkait dengan fitur platform ya. Nanti dalam waktu tertentu mungkin kita juga bisa jadi berpindah ke Google Meet ya. Jika mungkin Zoom ini tidak dimungkinkan ya. Jadi ini saya baru belajar bagaimana live streamingkan gitu ya. Zoom ke dalam YouTube ya, akun YouTube, sehingga nanti ketika selesai perkuliahan teman-teman bisa secara instan memutar ulang ya apa yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini gitu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, tadi sudah Pak Arief pastikan teman-teman semuanya masuk ke dalam Moka, dan bagi yang belum ya, bagi yang belum, nanti misalkan terkendala terkait dengan kaitannya dengan akun ya, kaitannya dengan akun di halaman dasar ya, site home-nya moka.unima itu sudah ada hotline yang bisa dihubungi ya. Nah, ini. Jadi teman-teman semuanya, nanti ketika teman-teman semua memang masih terkendala ya, misalkan akunnya kok lupa password atau apa, silahkan nanti bisa WA pribadi ke nomor ini ya. Dan harap bersabar ya menunggu respon dari WA ini ya, karena di sini ada sekitar 5.000 mahasiswa yang harus kita fasilitasi gitu ya. Nah, bisa jadi 1% dari 5.000 mahasiswa saja sudah 50 kan. Nah, ini kalau 50 orang ini nanti kan perlu permasalahannya kan macam-macam ya. Nah, nanti bisa menghubungi di sana ya ketika ada masalah. Dan pastikan password sudah diganti ya. Nah, ini seringkali yang banyak teman-teman Oke, maaf, melihat terpentalnya. Oke, jadi teman-teman nanti ketika teman-teman memang sudah menghubungi di sana ya, ditunggu sampai di respon begitu ya. Nah, kalau sudah dianu maka pastikan saja semua akun sudah masuk ya. Dan juga jangan lupa melakukan self enrollment ya. Nah, self enrollment ini tidak semua mata kuliah kalian memastikan ya self enrollment atau tidaknya, silahkan kalian nanti menghubungi di masing-masing dosen pengampu, karena tidak semua dosen pengampu itu menggunakan Moka gitu ya. Ada yang mungkin masih menggunakan Google Classroom ya. Ada juga yang mungkin masih menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain atau mungkin bahkan tidak menggunakan learning gitu ya. Nah, itu kita maklumi saja ya, karena bagaimanapun dosen itu sangat beragam ya. Jadi tidak boleh disamaratakan gitu. Nah, kalau yang di sini yang Pak Arief lihat sudah masuk sekitar 45 mahasiswa ya. Nah, mungkin Pak Arief konfirmasi dulu, mungkin ada yang belum masuk di sini. Insya Allah sudah ya. Oke. Nah, setelah teman-teman semua masuk ya, ini alhamdulillah kelas A ini aktif semuanya ya. Maksud saya adalah
semuanya sudah tidak gagap teknologi. Nah, nanti silahkan bisa diakses kaitannya dengan attendance, ya. Attendance di situ tak kasih keterangan presensi, gitu ya. Nah, dalam mengakses attendance ini teman-teman, kalian kan mengakses ini ya, itu harus disesuaikan dengan jadwalnya ya. Jadi jadwal kita jam berapa? Jam 7.50 ya kan. Nah, maka di sini sudah bisa terlihat ya teman-teman. Nah, ini ada Mbak Farah Zauza ya. Mbak Hayati, kemudian nah, di sini baru ada 23 ya. 23 mahasiswa yang sudah melakukan presensi gitu ya. Nah, di sini bisa memilih hadir ya kan. Di sini ada opsi hadir, izin atau sakit ya. L itu adalah lupa. Ya. Jadi teman-teman itu dibolehkan lupa hanya 1 kali 24 jam. Ya. Setelah 1 kali 24 jam, maka kategori kalian akan masuk yang kategori terakhir, yaitu adalah absen alias tidak hadir. Nah, ini biasanya ada yang nego gitu ya. Pak, saya lupa, tapi saya tadi ikut perkuliahan via Zoom dan sebagainya ya. Biasanya tidak saya balas gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah kita jelaskan teknisnya seperti itu ya, maka diikuti saja aturan mainnya ya. Karena di sini niat Pak Arif tidak jelek kok gitu ya. Niat Pak Arif adalah melatih teman-teman semua terkait dengan kedisiplinan. Ya. Jadi mengingat sesuatu. Nah, sebagai contoh gini ya teman-teman. Teman-teman itu kan insya Allah semuanya punya laptop gitu ya. Insya Allah semuanya punya laptop. Nah, di dalam laptop kalian, ini saya stop share dulu ya. Jadi di laptop kalian itu kalian bisa memilih ya atau membuat sebuah catatan sederhana. Kalau di dalam apa? Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Oke, nah, jadi kalian bisa membuat sticky note seperti ini, ya. Sticky note seperti ini yang dia adalah basisnya adalah untuk mengingatkan kita, misalkan mata kuliah evaluasi pembelajaran, kewajibannya apa saja gitu ya. Nah itu bisa dibuat sticky note, ya. Kalau di Windows kan ini juga available ya. Nah maka di sini bisa dibuat semacam itu sehingga teman-teman semua tidak lupa gitu ya terkait dengan kegiatan apa saja yang harus dilakukan di mata kuliah tertentu. Gitu. Karena saya yakin antara dosen yang satu dengan yang lain punya kriteria yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, itu adalah membentuk jiwa disiplinnya. Oh, si yang sana itu mintanya gini, oke kita ikuti. Yang si dosen B itu mintanya seperti ini kriterianya, oke. Oh ini karakteristiknya seperti ini, nah itu diikuti. Ya. Sehingga teman-teman semuanya nanti akan belajar dalam sebuah situasi yang multi condition ya. Nah, itu kan kalian jadi itu bukan memperanu kalian ya. Jadi justru itu akan menambah kreativitas kalian ya dan di dalam otak kalian nanti akan ada partisi-partisi. Bayangkan ini di sini ada 7 mata kuliah ya. Maka nanti dalam otak kalian akan terbentuk 7 partisi baru. Ya. Partisi itu singkatan dari part ya. Part itu bagiannya. Jadi akan terbentuk 7 bagian baru yang dia akan berkembang sesuai dengan stimulus yang kalian tambahkan gitu ya. Kalian buat. Nah, jadi di situ ya presensi hari ini dari 44 mahasiswa yang hadir via Zoom baru 24 yang atau 25 ya. Baru 25 yang melakukan presensi. Ya. Nah, nanti dipastikan. Dan ini presensi ini hanya aktif selama 100 menit. Ya. Presensi hadir itu hanya aktif selama 100 menit, di mana nilainya adalah 85. 85 sampai 90 lah. Gitu ya.
Nah, untuk ketidakhadiran sendiri, nah ini tak tampilkan aja ya, biar kita fair ya. Jadi kita nggak mengada-ada, karena nanti semester depan teman-teman akan mendapatkan mata kuliah semester 5 ya, semester 5 besok akan mendapatkan mata kuliah pengelolaan e-learning ya. Insya Allah nanti pengampunya sudah Pak Arif ya. Nah, di sini ya, jadi Pak Arif sudah membuat 8 sesi ya. Kalau teman-teman semua melihat ya, nah di sini sudah saya setting 8 sesi. Kenapa 8 sesi? Ya, karena 8 sesi ini sudah pasti hari dan tanggalnya. Ya. Sedangkan 9 sampai 16 itu belum tentu. Karena apa? Untuk ATS belum tentu jadwalnya kapan. Ya. Walaupun sudah ada kalender akademik, biasanya mundur 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini juga ada status set ya. Nah, ini adalah status set yang saya atur. Oke. Nah, status set ini ya, teman-teman semua nanti akan melihat status apa saja yang bisa kalian isi gitu ya. Nah, di sini ada opsi hadir ya, izin atau sakit. Oke. Izin atau sakit ya. Jadi hadir ini nilainya 85 ke atas itu sudah A ya. Izin atau sakit itu nilainya adalah 78 ya. Tapi saya yakin teman-teman semuanya tidak semuanya berharap bahwa kalian mau sakit hanya demi nilai 78. Ya kan? Nah, kemudian lupa. Nah, lupa aja masih kita hargai ya. Lupa itu nilainya adalah 75. Ya. Nah, kecuali untuk absen ya, tidak hadir. Mohon maaf, ini harus kita berikan nilai 0. Oke. Nah, di sini available for student minutes ya. Available for student minutes. Nah, di sini ada 100 menit. Karena apa? Mata kuliah kita itu hanya diberi 2 SKS ya. 2 SKS, satu SKS-nya adalah 50 menit. Jadi 2 SKS itu adalah 100 menit. Itu dasarnya ya. Kemudian di sini kenapa 1440? Nah, 1440 itu kalau dibagi 60 jatuhnya adalah 24 jam. Ya, 24 jam. Maka teman-teman semua bisa presensi izin sakit ya, itu hanya sampai jam 12 malam. Ya, sama dengan lupa ya. Lupa itu. Jadi teman-teman misalkan kalian tidak hadir gitu ya, bisa japri ke saya ya, atau bisa langsung via Moka ya, via Moka langsung klik izin atau sakit gitu ya. Nanti setelah klik di Moka sambil diberikan keterangan ke Pak Arif ya. Ini alasannya kenapa? Kalau izin misalkan alasannya kakaknya menikah atau tetangganya ada setipah atau apa, silahkan. Nanti bisa diterangkan di via Japri ya, via Japri. Nah, kalau lupa nggak usah menyampaikan ya, langsung aja klik di sini bahwa oh ya saya kebetulan lupa hari ini tidak atau terlewat dari jam yang sudah ditentukan. Gitu. Oke, nah di sini sudah terlihat ya, dan ini nanti akan terekap otomatis ya teman-teman. Di sini Pak Arif juga sedang mengembangkan sistem namanya grids ya, di mana grids ini nanti ya, grid ini nanti adalah teman-teman semuanya akan ada beberapa unsur penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, ya. Kemudian ada unsur keaktifan, ada tugas, ada asesmen tengah semester, dan ada asesmen akhir semester. Ya. Nah, besar harapan kami semuanya bisa terpenuhi melalui aplikasi ini. Karena ini masih dalam proses pengembangan, gitu ya. Masih dalam proses pengembangan. Oke, untuk teknis perkuliahan ada pertanyaan dulu terkait dengan teknis ini. Tidak, Pak. Tidak ada ya, oke. Kalau sudah cukup jelas ya. Nah, baik teman-teman, kalau misalkan sudah cukup jelas, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, ya, yaitu penjelasan terkait dengan RPS, ya, rencana pembelajaran semester, ya. Karena apa? Mulai semester ini kita
kita sudah memiliki tantangan, yaitu kita sudah memiliki tantangan terkait dengan MBKM ya. Jadi teman-teman semua, semoga MBKM ini nanti menjadi salah satu opsi yang memberikan kemudahan teman-teman semua agar bisa cepat lulus seperti itu. Nah, ini SPS Pak Arif ya, terkait dengan evaluasi pembelajaran ya. Nanti akan Pak Arif bagikan via Moka juga ya. Tapi di sini saya akan membahas beberapa hal ya berkaitan dengan apa sih mata kuliah evaluasi pembelajaran ini gitu ya. Kemudian bahan kajian nanti akan berkaitan dengan apa saja, kemudian teknisnya nanti akan seperti apa saja gitu ya. Nah, yang pertama ya, bahwa mata kuliah evaluasi ini ya, fungsinya adalah untuk menganalisis pemahaman konsep dasar penilaian dan evaluasi pembelajaran ya. Jadi dalam proses mengevaluasi itu kita akan mengenal yang namanya penilaian. Jadi penilaian itu bukan hanya ya, tetapi dalam proses evaluasi ya, penilaian itu menjadi salah satu alat ya untuk melihat sesuatu gitu ya. Nah, di sini saya yakin karena teman-teman masih semester 3 ya, nah mungkin nanti akan masih kesulitan membedakan antara penilaian, assessment ya, evaluasi, pengukuran gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan tertukar-tukar istilah itu. Kemudian yang kedua, merancang teknis atau teknik dan instrumen proses penilaian dalam pembelajaran SD. Nah, di sini apa yang menjadi ruh penting di dalam teknik atau penyusunan instrumen di sini ya. Ini nanti akan berkaitan erat ketika teman-teman semua mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Atau kalian akan menulis sebuah skripsi. Nah, padahal di MBKM, skripsi itu tidak harus diambil di semester 7. Kalian bisa menempuh jalur rekognisi ya, atau penghargaan akademik, yaitu ketika kalian mempublikasikan artikel tertentu di jurnal Sinta 2, ya, maka kalian bisa lulus tanpa menempuh skripsi. Ya. Kan keren banget itu. Nah, tapi untuk mencapai itu, kalian harus menguasai penyusunan atau teknik penyusunan instrumen penelitian, gitu ya. Nah, instrumen penelitian itu sama dengan instrumen untuk pembelajaran ini nanti, evaluasinya, gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan instrumen penilaian dan juga instrumen dalam evaluasi ini nanti? Di sana adalah bentuknya ada berbagai macam ya. Ada instrumen tes dan non tes. Itu yang penggolongan secara secara sederhana gitu ya. Instrumen tes itu apa toh gitu ya? Ya, instrumen tes itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang yang basisnya dia adalah benar salah. Jadi untuk membedakan tes dan non tes itu sederhana. Kalau tes itu pasti ada nilai 0 dan ada skor gitu ya. Tetapi kalau non tes tidak ada nilai 0. Nah, ini perlu dipahami. Karena apa? Contoh sederhana gini, kalau kalian mengukur kemampuan seorang siswa misalnya. Siswa itu misalkan dia mengerjakan soal pilihan ganda. Ya. Soal pilihan ganda sebanyak misalkan 5 soal. 5 soal itu nanti kalau dia ada benarnya 1 ya, salahnya 4, nilainya pasti 20. Atau nilainya 2 gitu ya. Tergantung puluhan atau ratusan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan instrumen non-tes ya, itu tidak bisa kita mengukur bahwa siswa itu salah 100% nggak bisa. Nah, makanya dalam nanti penelitian itu dikategorikan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sana nanti juga erat kaitannya dengan instrumen tes dan non tes. Ya.
Nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan itu. Jadi teman-teman, menyusun soal itu bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Di sana kita harus memenuhi beberapa unsur ya, yaitu ada validitas, reliabilitas, ya, kemudian tingkat kesukaran dan sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini adalah mengelola hasil penilaian untuk kepentingan peningkatan hasil belajar. Nah, teman-teman semuanya, banyak orang yang bisa melakukan evaluasi, banyak orang yang bisa melakukan pengukuran, banyak orang yang bisa memberikan tes, ya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengolah hasil penilaian itu untuk dijadikan dasar untuk perbaikan. Ya, tidak banyak. Saya katakan tidak banyak. Kenapa? Karena rata-rata setelah tahu nilainya, misalkan si A, oh matematikanya nilainya 10, ya udah 10 aja. Oh si B nilainya 7, ya udah 7 aja selesai. Padahal orientasinya bukan seperti itu. Kita mengukur, ya, kita menilai, kita mengevaluasi, tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan dari mereka yang dievaluasi, Pak. Pemahaman. Untuk mengetahui kemampuan. Oke, hanya kemampuannya saja Mbak Nur Hidayah? Mengetahui pemahaman dari siswa yang dievaluasi. Jadi mengetahui dari siswa itu kita menjelaskan sesuatu apa yang mereka tangkap itu, jadi kita ya. Jadi untuk mengetahui apa yang sudah mereka pahami gitu ya. Nah, ya, ada pendapat lain mungkin? Silakan. Sebenarnya kita mengevaluasi, menilai itu dalam rangka untuk apa? Bisa juga untuk perbaikan, Pak. Untuk perbaikan. Maksudnya bagaimana itu? Misalnya kan anak mengerjakan soal yang sudah diberikan belum cukup baik, kan kita evaluasi untuk kesulitan dihadapi oleh siswa tersebut. Lalu kita melakukan sebuah perbaikan. Bagaimana caranya supaya kita itu sebagai seorang guru mampu buat anak itu menjadi lebih paham gitu, Pak. Oke, nah dari dua jawaban ini tadi saling melengkapi ya. Yang pertama adalah untuk ya Mbak Nur Hidayah menekankan bahwa untuk mengetahui apa yang sudah diketahui oleh seorang siswa. Ya. Dari Mbak Vita adalah kalau saya simpulkan adalah mengetahui apa yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Iya kan? Nah, kebanyakan Bapak Ibu guru, ya, kebanyakan ya, saya mohon maaf kebanyakan, mereka ketika sudah mengetahui kemampuan yang sudah, ya kan, lebih cenderung menyalahkan siapa? Misalkan si A nilainya 7 gitu ya, yang salah siapa? Muridnya, ya kan? Kamu itu gimana toh? Sudah tak jelaskan, ya kan? Sudah tak suruh belajar di rumah, gitu ya. Tapi tetap aja kamu nggak bisa, gitu. Nah, maka inilah yang sebenarnya harusnya menjadi catatan bagi guru. Ya, mereka mengetahui kemampuan dan ketidakmampuan harusnya. Jadi hasil evaluasi itu tadi, pencapaiannya kan seringkali kita hanya, 70% siswa mencapai KKM gitu ya. Tapi kenapa yang 30% itu tidak dibahas? Ya kan? Padahal 30% itu nanti akan sangat berharga untuk diri adik tingkatnya besok, kan gitu. Ya nggak? Apa yang harus dihindari ketika kita mengajarkan materi tertentu gitu ya? 70% siswa ini tercapai KKM-nya. Tapi 30% ini kok tidak tercapai. Oke, kita telisik gitu ya. Kita
kita cari sumber permasalahannya. Kan gitu. Sehingga dari sumber permasalahan yang ditemukan itu tadi, kedepannya kan nggak mungkin kan. Contoh gini, teman-teman kemarin ya, misalkan berangkat ke masjid, ya, berangkat ke masjid dengan naik sepeda motor. Naiknya itu kencang banget, gitu ya. Di jarak 100 km, di jarak 100 meter ya, tiba-tiba ada polisi tidur, ya kan? Otomatis kaget nggak? Kaget, ya kan? Pasti kaget kan, diem gitu ya. Waduh, motorku anyar ya kan, diurung lunas gitu kan. Itu nabrak polisi tidur gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah besok ketika teman-teman mau ke masjid lagi, kalian jarak 100 meter akan kencang? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, karena apa? Belajar dari kesalahan. Ada peribahasa yang mengatakan, jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Ya kan? Nah, maka itulah konsep yang harus kita benar-benar pahami, teman-teman pahami semuanya sebagai seorang calon guru. Jangan mau ya jatuh di lubang yang sama ya. Kalau kalian saja misalkan tahu orang ya, setiap hari jatuh di lubang yang sama, kalian mungkin akan menyebutnya dia orang yang, nah kalian punya istilah sendiri-sendiri ya. Orang yang teledor, orang yang bodoh, orang yang nah, jangan sampai kalian membodohkan diri kalian sendiri. Gitu. Ya. Nah, maka salah satu fungsi besar evaluasi adalah ada di sana, gitu ya. Makanya setiap kali Pak Arief melakukan perkuliahan, ya, baik secara virtual maupun non virtual ya, atau daring maupun luring, Pak Arief selalu mengatakan bahwa Pak Arief tidak akan sama dengan yang kemarin, gitu ya. Karena apa? Kalau saya masih sama dengan yang kemarin, jadi saya masih jatuh di lubang yang sama, gitu ya. Padahal saya selalu belajar dari kesalahan yang saya lakukan di periode sebelumnya, gitu. Makanya tadi di opening Pak Arief menekankan di situ. Nah, harapannya besok teman-teman entah jadi guru atau tidak ya, intinya adalah evaluasi ini penting, gitu ya. Dan evaluasi ini akan menjadi bekal ya buat teman-teman semuanya, tidak hanya dalam proses pembelajaran, ya, tetapi dalam proses kehidupan kalian, kalian juga akan dekat kok dengan namanya evaluasi ini, gitu ya. Ada evaluasi diri, ya, ada evaluasi apapun gitu ya, walaupun mungkin sistemnya tidak tertata secara runtut atau tidak sistematis ya, tetapi evaluasi selalu kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya terkait dengan materi ya, materi nanti kita ada beberapa materi ya, diantaranya ada konsep dasar penilaian ya, kemudian konsep dasar pengukuran ya, konsep dasar evaluasi, kemudian kedudukan evaluasi pembelajaran, tujuan evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, ruang lingkup, ya, kemudian prinsip evaluasi pembelajaran, gitu ya, model evaluasi pembelajaran, penilaian ranah afektif, psikomotor, kognitif, ya, di mana saat ini ya hampir semuanya fokusnya adalah pada kognitif, ya, afektif dan psikomotornya banyak yang ditinggalkan. Apalagi selama pembelajaran daring ya, ini riset yang luar biasa. Saya kemarin dalam riset saya ya, saya mencari berbagai artikel yang dia memfasilitasi penilaian berbasis daring ya. Dan fakta yang mengejutkan adalah tidak ada satupun ya metode evaluasi atau metode penilaian yang ada saat ini yang memfokuskan pada penilaian sikap. Ya, selama pandemi COVID loh ya. Padahal teman-teman semuanya tahu sendiri ya, di kurikulum 2013 amanah terbesarnya adalah pendidikan karakter. Ya. Kalau pendidikan karakter sikapnya tidak pernah diukur, sikapnya tidak pernah dinilai, ya. Nah maka di sini ya sama aja ya, kita kayak omong kosong gitu ya, omong kosong. Nah maka di sini PR besar ya teman-teman semua, terutama terkait dengan pembelajaran daring seperti ini, itu bagaimana menilai sikapnya. Nah ini sebuah peluang
Jadi mengubah masalah menjadi sebuah peluang. Nah, kalau kalian bisa mengubah itu menjadi sebuah peluang, kalian bisa membuat sebuah riset, kalian bisa publikasikan itu di Sinta 2, bisa jadi kalian tidak perlu skripsi. Ya. Bisa jadi kalian tidak perlu skripsi. Karena apa? Sudah punya publikasi di jurnal Sinta 2. Gitu. Nah, nanti belajar ya terkait dengan artikel-artikel. Nanti di semester ini Pak Arif coba nanti untuk bisa mengenalkan teman-teman semuanya kaitannya dengan artikel ilmiah. Ya. Kan tak kenal maka tak sayang ya katanya ya. Nah, maka di sini kalian nanti akan belajar ya sedikit-sedikit ya kaitannya dengan artikel jurnal sehingga nanti semester 4 atau 5 nanti kalian sudah bisa memulai untuk publikasi ilmiah. Gitu. Baik, selanjutnya ya, nah di sini sudah ada materi-materi tadi ya, kemudian ada penyusunan kisi-kisi ya, penyusunan kisi-kisi, kemudian ada tingkat kesukaran soal, gaya beda, indeks pengecoh ya, kemudian validitas dan juga uji reliabilitas. Nah ini akan menjadi fokus atau konsen di dalam materi terkait dengan evaluasi ini. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, itu terkait dengan gambaran ya, gambaran materi kita pada saat ini ya, pada saat ini, sehingga nanti harapannya adalah teman-teman semua ke depannya sudah tahu, oh kita akan banyak belajar terkait dengan apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa membaca beberapa referensi, coba ambilkan dulu. Kalau yang mau langsung spesifik, kalian bisa cari bukunya Adi Suryanto ya. Ini terbitan dari UT. Pak Arif kemarin mau beli yang baru nggak ada, adanya bekas ya udahlah. Di Shopee ada itu ya. Di Shopee ada, di Tokopedia juga ada. Nanti kalian bisa membaca di sini. Insya Allah ini isinya cukup komplit ya. Tetapi kalau kalian tidak puas dengan membaca ini, bisa membaca bukunya Pak Zainal Arifin ya. Pak Zainal Arifin ini bahasanya agak tinggi ya, agak tinggi. Jadi kalau kalian high class ya, nah kalian bisa membaca bukunya ini karena di sini evaluasi pembelajarannya lebih umum. Kalau yang ini kan langsung ya, spesifik di tingkat sekolah dasar ya. Tetapi kalau yang ini nanti kalian bisa tidak hanya di sekolah dasar ya, tapi ini umum. Evaluasi pembelajaran secara umum. Zainal Arifin. Kemudian saya cari dulu. Nah, ini juga punyanya Prof. Eko ya. Ini dari Purworejo. Ya. Ini saya pernah ketemu orangnya langsung. Memang belum secara sih, tapi ini bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman semua terkait dengan evaluasi. Kalau ini program pembelajaran ya. Kalau ini kan evaluasi pembelajaran. Ini evaluasi program pembelajaran ya. Kalau ini evaluasi pembelajaran di sekolah dasar ya. Yang jelas inti dari evaluasi pembelajaran itu adalah kalian mampu menyusun instrumen pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ingin kalian ukur. Ya, kemampuan utamanya itu ya. Kalian kalau misalkan lupa teori, nah sekarang sudah masih ada Google ya. Sudah ada Google yang tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya, cukup ketikkan keyword sudah muncul ya. Nah, di sini penekanannya adalah bahwa saya bukan memaksakan teman-teman semua harus hafal teori-teori gitu ya. Tetapi saya lebih ingin teman-teman semua itu mampu menyusun instrumen yang benar. Ya, itu capaian akhirnya ada di sana. Nah, seseorang yang dikatakan mampu, ya, itu kan mereka harus tahu dulu, ya kan. Kalian mampu membuat kue, gitu ya, mampu membuat bakso misalkan. Kalian kan harus tahu dulu
apa itu daging, ya, dagingnya daging apa, itu harus tahu. Nah, kemudian kalian harus tahu bumbu itu ada apa saja gitu ya. Itu kan harus tahu dulu, baru bisa mengcombine sehingga ketika kalian memasak itu bisa dinamakan bakso, kan gitu. Nah, seluruh bumbu ya, seluruh komponen tadi ya, baik daging, bumbu ya, itu semuanya ada di buku ini, kan gitu, ya kan. Nah, makanya teman-teman semuanya untuk mencapai kompetensi mampu ya, maka teman-teman semua harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu. Nah, maka membaca adalah menjadi salah satu kunci ya untuk teman-teman semua melihat. Nah, di sini Pak Arief tidak mewajibkan hanya 3 buku ini tadi ya. Sekarang sudah ada banyak sumber referensi yang bisa digunakan ya. Nah, ini Pak Arief berikan ya website yang mungkin nanti akan bisa menjadi rujukan teman-teman semuanya. Ya. Ini saya kemarin mencarinya ada di namanya PDF Drive ya. PDF Drive. Wah, ini di sini saya menemukan cukup banyak referensi ya. Cukup banyak referensi, misalkan ini evaluasi pembelajaran. Coba, semoga ada. Kemarin belum sempat nyari saya. Nah, di sini ada ya. Evaluasi pembelajaran tahun 2012 ya, masih masuk ya. Kemudian Pak, mohon maaf, belum masih muter-muter, Pak. oh, masih muter-muter. Iya. Pak, Oh, tapi mungkin hilang sinyalnya di temannya. Di punya saya sudah muncul, Pak. sudah muncul. Oh, ya. Yeah. Saya juga udah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini teman-teman, nanti terkait dengan evaluasi pembelajaran ini ya, kalian boleh mengambil beberapa konsep ya. Jadi gini, ketika sebuah tulisan itu sudah disajikan dalam bentuk buku, maka di sana paling tidak sudah ada proses editing. Ya. Editing itu adalah ada review dari seorang ahli yang dia melihat isi komponen buku itu sudah sesuai atau belum. Jadi sudah ada pakar yang terlibat. Ya. Nah, yang dihindari adalah apa? Kalian mengambilnya dari makalah atau tulisan bebas, nah itu dihindari. Ya, diusahakan bahwa misalkan ini ya, bab 2 kajian teoritik. Nah, ini saran saya agak dihindari dulu. Ya. Lebih baik kalian mengambil dari istilahnya apa? Buku, ya, buku atau mungkin terkait dengan artikel jurnal malah bisa, gitu ya. Nah, di sini banyak dan ini bahasa Indonesia ya. Kalau kalian mau bahasa Inggris ya boleh banget ya, boleh banget. Karena di sini kemampuan bahasa Inggris kayaknya the next akan menjadi salah satu kemampuan yang wajib kita kuasai juga ya. Nah, ini silahkan nanti di-download ya. Downloadnya di kampus aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kan ada file-file yang ukurannya cukup besar gitu ya. Tapi yang ini masih standar sih 4 MB ya. Gitu. Nah, saran saya teman-teman semuanya, ketika kalian sudah download ya, itu jangan terus ayem gitu ya. Hapus gue, terus di buku wah banget gitu ya. Nah itu terus udah ayem. Nah kalau orang itu udah ayem, mereka kan jadi nggak termotivasi untuk membaca ya, karena sudah ayem punya buku banyak gitu ya. Nah maka saran saya cukup download satu dulu ya, satu dulu dibaca paling tidak daftar isinya ya, atau kalau tidak di bagian akhirnya gitu ya, atau mungkin di sini kalau ada misalkan ada sub-sub yang menarik gitu ya, nah itu dibaca di situ gitu ya. Tidak apa-apa, sempatkan ya 10 menit atau berapa menit ya. Nah besok dibuka kembali. Karena apa? Kalau saya biasanya Pak Arief ketika membaca itu yang saya tadi biasanya memang daftar isinya dulu ya. Di sana membahas terkait dengan apa saja. Jadi besok misalkan Pak Arief, oh ya teman-teman silakan membuat makalah kaitannya dengan perbedaan antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Nah, misalkan di situ. Nah, di situ kalian paling tidak sudah pernah lihat daftar
referensinya ya. Oh ya, di buku itu ada gitu ya. Gitu. Nah, baru dibaca. Kan gitu. Nah, sehingga nanti kalian bisa mempunyai perpustakaan online, ya kan? Atau mempunyai perpustakaannya sendiri, ya. Sehingga laptop kalian itu isinya nanti semester 1, 2, 3, isinya banyak buku-buku itu tadi. Gitu. Atau kalian juga bisa mencari via artikel jurnal. Ya. Jadi di sini saya biasanya menggunakannya adalah Garuda. Ya. Garuda rujukan. Kalau Garuda saja nanti yang muncul maskapai ya. Nah, di sini tinggal kalian ketikkan aja keywordnya ya, evaluasi. Tinggal kalian memilih artikel mana yang cocok dengan yang ingin kalian bahas gitu ya. Nah, ini banyak yang masih bukan keaslian ya. Penyetaraan cohort. Nah, kalau misalkan evaluasi tidak muncul, maka boleh kalian mencari dengan assessment, ya, assessment ini, atau kalau tidak muncul lagi bisa menggunakan penilaian. Penilaian PhD. Nah, ini lebih banyak ya. Penilaian efektivitas penerapan informasi atau potensi. Nah, bisa dipilih sesuai dengan jenjang sekolahnya ya. SD, SMP ya. Gitu. Atau penilaian pembelajaran. Nah ini, pelaksanaan penilaian pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Tapak. Nah ini bisanya nanti dibaca dulu abstraknya, ya, menarik atau enggak gitu ya. Kalau enggak menarik kembali cari yang lain gitu. Gitu ya. Nah ini kalau artikel jurnal ini dia biasanya lebih up to date ya, dari sisi tanggal. Contohnya di sini kan ada 2019 ya. Jadi ini up to date banget gitu ya. Yang menjadi tren gitu ya. Nah, itu gambarannya ya untuk mencari sumber referensi yang jelas adalah banyak sekali yang harus kita gali gitu ya, harus kita pahami terkait dengan evaluasi pembelajaran saat ini. Gitu. Ya silahkan, mungkin ada pertanyaan dulu untuk apa yang sudah Pak Arief sampaikan tadi. Penilaian sudah, materi sudah, ya.
Tidak ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, ya teman-teman, hari ini mungkin Pak Arif tidak akan fullkan dulu ya, 2 kali 50 menit. Tapi di sini Pak Arif akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat, gitu ya, melihat atau membekali kita terkait dengan konsep yang akan menjadi bahan kajian kita berikutnya, yaitu adalah berkaitan dengan ini, pertemuan 2 ya. Kalian harus bisa membedakan antara pengukuran, assessment, ya, pengukuran, assessment, dan juga evaluasi. Sudah dicatat? Tadi apa saja? Pengukuran, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi ya. Ya. Jadi penilaian ya, ada penilaian atau assessment. Biasanya penilaian itu sama dengan assessment ya. Penilaian atau assessment, pengukuran, dan juga evaluasi. Nah, tiga istilah itu nanti coba teman-teman semuanya deskripsikan ya, deskripsikan. Nah, diikuti dengan sumber yang relevan ya. Diikuti dengan sumber yang relevan. Sudah tahu bagaimana cara memasukkan sumber yang relevan? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, Pak Arif akan mencontohkan ya bagaimana cara memasukkan sumber yang relevan. Nah, di sini kita akan mencari ya. Ini semuanya nanti wajib, semuanya sudah menginstal Mendeley di dalam laptopnya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang gini. Nanti kan seperti biasa ya, bahwa di sini harus ada yang pertama adalah cover ya, cover seperti biasa. Nanti template-nya tak kasihkan aja yang terkait dengan cover ya. Ini terkait dengan nanti isinya. Isinya misalkan tadi adalah pengertian, evaluasi, atau di sini langsung aja evaluasi. Evaluasi, penilaian, pengukuran. Nah, nah, di sini kan otomatis kalian akan menemukan sebuah teori ya, di mana ada dua style dalam kita mensitasi. Yang pertama adalah menurut bla 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 tahun 2021 gitu ya. Ada yang stylenya seperti ini ya. Evaluasi
yaitu apa? Ada juga yang evaluasi ya adalah sebuah bla 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 apa gitu ya. Nah, maka kan otomatis ada dua konsep seperti ini ya. Ini dua style. Kemudian di sini dalam kurung misalkan bla 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 tahun 2021. Nah, ini adalah dua model mensitasi atau memberikan rujukan yang sesuai ya di dalam kita menyajikan sebuah teori gitu ya. Nah, caranya adalah ya teman-teman semuanya, ini saya sepertinya share-nya share screen aja. Full share screen aja. Oke. Caranya ya, untuk yang pertama, ini saya pindah di bawah. Menurut misalkan di sini akan saya masukkan klik reference, ya. Kemudian insert citation, ya ini kalau belum diinstal Mendeley-nya silahkan diinstal Mendeley-nya dulu ya. Kemudian register. Oke, ini Pak Arif hanya ya, maksudnya karena ini belum ya, misalkan kayak dengan evaluasi. Saya mengambil teorinya misalkan punyanya Hulumi ya. Nah, teman-teman, kalau nama ahlinya berada di depan ya, kalau namanya ahlinya ada di depan, so ini sedikit. Oke. Nah, kan tidak mungkin kita menyajikannya seperti ini. Ya kan? Saya ulangi ya. Ini kita hapus dulu. Insert citation, kemudian evaluasi, saya ambil punyanya Hulumi gitu ya. Kalau kita langsung oke, otomatis kan munculnya seperti ini. Nah, ini belum sesuai. Ya. Jadi harus disesuaikan. Cara menyesuaikannya bagaimana? Ini kita klik lagi, kemudian kita klik insert citation lagi, ya. Kemudian kita pilih namanya, ya. Kita ulangi. Kita pilih namanya, kemudian suppress author ya. Suppress authornya di objek centang, ya. Sehingga nanti munculnya hanya akan tahun saja. Nah, karena tadi saya ya, Muhammad Hulumi ini tadi kita harusnya menuliskannya hanya nama belakang saja ya. Nah, ini kita sesuaikan menggunakannya adalah apa? Oke, jadi ini ada kesalahannya ya. Kita buat saja biar yang tepat itu hanya nama belakangnya saja ya. Evaluasi. Nah, ini yang benar. Ini kita klik suppress author, kemudian kita klik, maka yang akan muncul adalah hanya tahun 2015. Nah, maka di sini kita tinggal memasukkan si nama autornya tadi. Coba saya lihat dulu tadi. Aryanika. Nah, Aryanika 2015 mengatakan bahwa evaluasi yaitu bla yaitu bla gitu ya. Nah, kalau di belakang ya, kita menuliskannya adalah dengan cara kita tulis evaluasi itu apa? Evaluasi adalah sebuah bla 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 dalam kurung ya.
Nah, ini dalam kurungnya nggak usah diklik ya. Langsung ini menurutnya misalkan Aryanika tadi. Nah, nama aslinya kan Septi Aryanika, tapi yang diambil kan nama belakangnya. Nah, gitu. Ya. Sehingga teman-teman, misalkan seperti ini, ya, kalian nanti di daftar pustaka, ya, daftar pustaka. Di sini memunculkannya gampang ya. Klik insert bibliografi, kemudian nanti akan muncul Aryanika Septa, ya, tahun berapa. Jadi kalian tidak perlu ngetikkan daftar pustakanya ya. Cukup langsung dimasukkan insert bibliografi, nanti akan muncul. Kalau kalian citasinya menggunakan Mendeley, gitu ya. Nah, kemudian misalkan ini Aryanikanya ganti ya. Misalkan kita ganti misalkan Dewi Lestari misalkan. Nah, ini Lestari ya kan. Sudah masuk di sini, bawahnya akan otomatis nambah sendiri. Ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk menambahkan atau mengupdate ya. Kalaupun misalkan dia butuh diupdate, biasanya klik kanan ya. Klik kanan di sini, nanti dia biasanya muncul update. Ini update field. Kalau misalkan nama yang kalian citasi tidak ada di situ. Oke. Nah, di sini teman-teman semuanya nanti tolong dipisahkan antara referensi dalam bentuk buku dengan artikel jurnal. Ya, untuk jurnal aja nggak apa. Nah, ini untuk memisahkan bahwa teman-teman semuanya itu tadi mengambilnya adalah dari dua cara ini. Gitu. Ya. Jadi kalian nanti mengambil pengertian evaluasi, kemudian mengambil pengertian penilaian, pengukuran, ya. Nanti penyajiannya kurang lebih sama dengan ini. Ya. Ini hanya contoh ya. Nanti di atasnya ada pengantarnya dulu kan. Otomatis ada pengantarnya dulu. Nanti Pak Arief berikan template-nya, wes. Pak Arief berikan template-nya untuk membuat laporan ini, gitu ya. Ini untuk ajang latihan teman-teman juga. Gitu ya. Jadi PR kalian ada 3, evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran. Begitu. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Terkait dengan ini. Nah, kalau tadi yang masih ada yang terlewat, mungkin suaranya putus-putus atau apa, nanti ini insya Allah ada recordnya ya. Untuk Zoom kita kali ini, setelah ada recordnya, nanti kita bagikan recordnya sehingga teman-teman bisa memutar ulang. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Lintang. Pak, misalnya kalau itu harus menulis atau kalau lewat web itu bisa Pak? Itu lewat menunya itu Mendeley, ya. Harus download dulu atau kalau misalnya lewat kayak Office apa itu namanya Microsoft itu nggak apa Pak? Betul. Kalau gini, intinya gini. Untuk Mendeley ya, teman-teman memang harus download aplikasinya dulu ya. Nah, ketika sudah terinstall atau aplikasinya sudah di-download, nanti di dalam menu Mendeley-nya itu nanti akan muncul opsi add-on ke Office-nya, gitu ya. Akan muncul opsi add-on ke Office-nya. Nah, nanti kalau sudah di add-on di Office, nanti baru dia muncul di menunya Office, gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi harus diinstal dulu ya. Nanti saya yakin dalam satu kelas ini sudah banyak ya yang terbiasa menggunakan ini, gitu ya. Saya yakin, kalaupun belum ada nanti bisa kita pandu gitu ya untuk menginstal. Saya yakin tutorialnya juga banyak sih di YouTube. Jadi Pak Arief kayaknya tidak perlu membuat tutorial lagi ya terkait dengan itu. Ya. Itu Mbak Lintang ya. Nanti coba-coba kalau misalkan bisa lah nanti tanya ke Pak Arief bisa. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Begitu. Silakan mungkin masih ada yang lain
Yang masih penasaran mungkin? Pak izin bertanya. Oh ya, silakan. Mbak, siapa ini? Kalau untuk pemisahan referensi buku dan jurnal itu, kalau nggak manual, ada caranya nggak, Pak? Kalau nggak manual maksudnya? Pengennya manual gitu ya? Nggak, maksudnya kalau pemisahan yang tadi kan Bapak menyampaikan kalau referensi buku dan referensi jurnal kan terpisah. Nah, Bisa, kalau iya. untuk yang jurnal dan buku itu bisa dipisah secara yang nggak manual nggak, Pak? Kayaknya nggak bisa ya. Jadi ini harus kita kategorikan. Jadi nanti kan ketika kita klik insert bibliografi itu nanti kan otomatis muncul semuanya dulu, Mbak. Ya kan? Nah, Iya, Pak. baru bisa kita cut. Nah, nanti baru kita bisa cut. Saya coba ya. Biasanya bisa sih di cut-nya. Oh iya ya. Nggak bisa, Mbak. Ternyata, Mbak. Ya udah nanti jadi satu aja lah. Buku sama jurnalnya jadikan satu ke dalam daftar pustaka ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Oke. Nah, terus ini ya teman-teman ya. Ini mungkin satu metode untuk memudahkan juga teman-teman ketika nanti Pak Arif konfirmasi gitu ya. Kan bisa jadi nanti kita akan mengkonfirmasi ya dari apa yang sudah teman-teman semua temukan. Nah, coba dulu saya share screen ya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah teori, biasanya kan kalian akan membaca dulu ya, kemudian baru menandai gitu ya, baru menandai. Sebagai contoh, ini kita lihat ya mendelenya Pak Arif ya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, nah misalkan kalian sudah punya file seperti ini ya, ini di double klik ya, double klik sampai dia terbuka nanti. Oh ini sorry. Di contoh yang sudah ada dulu aja ya. Jadi kalian kalau mempunyai filenya sendiri itu dia akan seperti ini ya. Misalkan media ini, nah dia akan kan bisa di view kayak gini, ya kan? Nah, misalkan di sini kalian akan menemukan atau menjelaskan terkait dengan temuan penelitian. Kan temuan penelitian kan di sini ya, misalkan di abstraknya. Kalian tandai gitu ya. Jadi bisa ditandai warna apa terserah kalian, misalkan hijau gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mengkonfirmasi ya, itu kalian bisa dengan cepat ya menandai itu. Nah, gitu. Jadi ketika kalian misalkan, oh kemarin saya punyanya Mardia, misalkan Mardia kan ini ya tulisnya ya. Kemudian kalian tandai dulu gitu ya. Kalian tandai sehingga besok ketika kalian membuka file ini lagi, di sini sudah ada tandanya. Gitu. Sudah ditandai. Jadi ini kalau misalkan kita close ya, kemudian kita buka lagi sudah ada tandanya. Oh ini yang kemarin tak citasi adalah yang kalimat ini. Nah, kan di situ nanti kan kita juga akan belajar memparafrase. Sama nggak parafrase kalian dengan apa yang dituliskan di sini. Jadi bukan sama 100% ya. Kalau sama 100% namanya plagiasi ya, atau similarity ya. Kalau plagiasi itu mengambil hak atau pendapat orang lain, mengakui pendapat orang lain menjadi pendapat kita. Tapi kalau similarity itu adalah kesamaan. Jadi teman-teman kayak gini itu tidak langsung di copy paste ya, tapi dipahami dulu. Teman penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan respon positif pada tugas proyek video memberikan manfaat bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan, meningkatkan motivasi dan kemandirian dalam belajar. Nah ini harus kita parafrase. Apa ya maksudnya ya? Oh ya, maksudnya adalah metode ini ya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ya kan, jadi metodenya ini misalkan di sini namanya adalah
proyek video. Jadi proyek video mahasiswa ya memberikan respon positif terhadap proyek video karena ya proyek video ini dapat menerapkan pengetahuan, meningkatkan motivasi dan kemandirian mahasiswa dalam belajar. Nah, itu namanya parafrase. Karena apa? Dalam satu kalimat, ini kan dia punya namanya keyword ya. Jadi ada kata-kata inti yang bisa kita parafrase gitu. Nah, teman-teman nanti belajar memparafrasekan gitu. Apalagi misalkan mau ngambil dari sini ya. Nah, itu diambil saja kalimatnya apa, dipahami, kemudian dituangkan kembali. Nah, itu namanya adalah memparafrase. Sehingga nanti tulisan kalian walaupun nanti tadi sederhana ya, hanya pengertian-pengertian tadi, tapi kalau itu hasil parafrase, itu luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Karena apa? Tadi kan ada dua style, nama di depan dan juga nama di belakang. Ya kan? Nah, kalau nama di depan, maka teman-teman semuanya boleh meng-copy paste langsung. Itu namanya kutipan langsung. Nah, ini waktu SMA pernah diajarkan. Nah, kalau kalimatnya, kalau pendapatnya atau sumbernya itu ada di belakang, maka kalian wajib memparafrase, tidak boleh sama persis. Ya. Nah, yang bagus yang mana? Ya tentunya yang di belakang. Ya. Karena kita dituntut untuk memparafrase, mengolah ya, mengolah informasi data menjadi sebuah pernyataan pengetahuan. Gitu. Itu ya. Nah, nanti kalian nanti banyak otak-atik ini ya, nanti biar kalian waktu nanti sudah mempresentasikan hasil temuannya begitu atau mengumpulkan tugasnya nanti kita bisa cek bersama-sama. Ya. Karena apa? Nanti ketika kalian sudah menampilkan itu, ya, nanti kita bisa tahu, oh ini parafrasenya sudah sesuai atau belum. Oke. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dari buku hard file? Ada yang bertanya seperti itu enggak? Kalau bukunya hard file gimana? Padahal kan di sini harus kalau masuk ke Mendeley kan dia harus di soft file kan gitu ya. Nah, maka untuk dari buku hard file seperti ini ya, kalian boleh scan pakai Ken Scanner dulu, ya kan? Di halaman yang kalian citasi saja, ya. Kemudian datanya kalian unggah, ya, di dalam Mendeley-nya tadi. Kalian pasti sudah bisa ya mengunggah PDF ke dalam Mendeley tadi, hanya cukup di drag saja, ya. Ya, ini Pak Servin untuk pengetahuan yang belum tahu saja ya. Walaupun Pak Arif sudah yakin banyak yang sudah tahu. Contoh ya. Contoh kalian di sini sudah memiliki dokumen dalam bentuk ini ya. Misalkan Pak Arif punya dalam bentuk RPS ya. Ini tinggal di-drag saja. Di-drag ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, gini. Sudah ya, langsung klik tahan, lepaskan. Nah, maka di sini akan muncul ya kan, dari file yang kita unggah itu tadi, dia akan muncul deskripsinya, ya kan. Nah, ini kan deskripsinya malah nggak jelas nih. Harus kita sesuaikan dulu. Ya. Contoh ini adalah rencana pembelajaran. Karena ini dokumen ya. Ini saya katakan nanti dia rincian datanya akan beda-beda ya. Misalkan generik aja lah. Nah, generik ini jadi di sini karena ini dokumen umum ya. Jadi rencana pelaksanaan atau misalkan RPS evaluasi pembelajaran. Nah, ini penulisnya adalah teman-teman kalau dilihat ini langsung dia otomatis membalik nama saya. Jadi langsung saja di sini di enter ya. Kalau namanya lebih dari satu bagaimana? Ya, di enter di bawah seperti ini ya. Misalkan Susanti. Nah, maka ini langsung di enter aja.
langsung terbalik secara mandiri ya. Itu ya. Jadi enter ya, jangan ditanda pisah titik koma ya. Kemudian di sini ada tahunnya 2021, batch-nya 1 sampai 18. Ya. Kalau ada publisher-nya, klik publisher, katalog ID, dan datanya diisi selengkap mungkin ya. Tapi kalau tidak lengkap juga. Yang penting biasanya yang muncul adalah judul dokumennya, nama pengarangnya, tahunnya, batch-nya. Kemudian kalau buku biasanya harus ada penerbitnya ya. Kalau jurnal juga harus ada nama jurnalnya dan sebagainya. Nah ini maka data ini baru benar gitu ya. Kalau kalian punya dokumen yang datanya belum benar, dicek dulu ya. Misalkan kayak punyanya ini, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah ini harus kita cek datanya. Judulnya sudah benar belum, penulisnya, kemudian tahunnya, kotanya, publishernya siapa. Nah ini harus disesuaikan. Gitu ya. Intinya setiap dokumen yang ada di Mendelektarian harus dicek datanya terlebih dahulu sebelum disitasi. Gitu. Nah, kayak buku tadi ya, jadi kalau buku itu tadi ya tambahkan dokumen, kemudian pilihnya adalah pilih buku gitu ya. Misalkan kayak ini dipilih buku. Nah, nanti dia akan isian formnya dia akan berbeda gitu ya, atau menyesuaikan. Begitu teman-teman, masih ada pertanyaan silahkan. Kalau masih ada yang belum jelas. Insya Allah sudah ya. Nah, kalau sudah, nanti sementara untuk tugas yang ini, karena pengertian sederhana ya, nanti teman-teman belajar mengerjakan sendiri-sendiri terlebih dahulu, ya, secara mandiri, ini untuk memastikan bahwa teman-teman semuanya sudah mampu, gitu ya, sudah mampu. Nanti template akan Pak Arief kirimkan, ya, nanti akan saya buatkan dulu, kemudian saya kirimkan. Kemudian nanti untuk link unggahnya juga akan kita informasikan lebih lanjut, ya. Insya Allah via Moka juga, gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya, kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Nanti silahkan setelah ini bisa mencari-cari referensi terlebih dahulu via online ataupun offline ya. Yang mau kampus silahkan ya. Nanti untuk bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan 3 perbedaan dari topik yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin itu dulu saja dari saya. Terima kasih sekali atas kehadiran dan juga atensinya. Saya ingatkan kembali teman-teman yang belum presensi, nanti silahkan presensi ya, masih dibuka sampai pukul berapa ya? 9:30 ya, masih ada sekitar 13 menit lagi ya. Oke, itu saja dari Pak Arief. Terima kasih atas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, itu untuk deadline-nya dikasih waktu atau gimana ya, Pak? Ya, nanti deadline-nya adalah hari terakhir ya, jadi hari Senin juga jam 6 pagi. Ya, deadline-nya hari Senin jam 6 pagi. Ya, baik, Pak. Oke, nanti kita settingannya. Ya. Nanti Mbak PJ mata kuliah ya, Mbak Alisa ya, kalau nggak salah ya. Mbak Alisa nanti Pak Arief diingatkan ya, kalau misalkan 2 sampai 3 hari kok belum ada informasi terkait dengan tugas tersebut, nanti Pak Arief di Japri ya. Pak Arief untuk tugas dan template-nya mohon untuk bisa segera dikirimkan gitu. Karena teman-teman sudah mau mengerjakan misalkan seperti itu. Nah, itu nanti bisa disampaikan saja. Ya. Itu Mbak Alisa ya. Ya, Pak. Oke. Ya, baik. Teman-teman semuanya, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Ya, apabila ada kurang dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.